Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Mubarak dengan NIM 6418 64231858. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perhitungan eh, return saham. Itu di mana di sini ada dua saham dengan periode 3 tahun. Yang pertama kita menghitungkan return realisasi masing-masing saham, di mana periode T0 dan sampai T3 untuk harga saham A di T0 1000 dan T1 1050 dan T2 1100 juga T3 1080. Dan untuk harga saham B dari T0 sebelumnya 2000, dan untuk tahun pertama itu ada return sekitar 2100, untuk tahun kedua 2050, untuk tahun ketiga 2200. Selanjutnya di sini kita akan menghitungkan return rata-rata dari kedua saham tersebut. Untuk eh, perhitungan aritmatik pada dua saham berikut, yang dimana return saham A pada tahun pertama sekitar 5,0%, yang dimana itu perhitungannya dari tahun pertama dibagi dan dari tahun pertama dibagi dengan tahun sebelumnya, terus dikurang satu, dan menghasilkan sekitar 5%. Begitu juga untuk tahun kedua dan ketiga selanjutnya. Dan dari tahun sampai tahun satu sampai tiga, kita average, kita rata-ratakan mendapatkan untuk return saham A aritmatik yaitu 2,65%. Dan untuk perhitungan return saham B aritmatik yang pertama itu pada tahun pertama sama dengan perhitungan sebelumnya, yang dimana tahun pertama dibagi dengan tahun sebelumnya, yaitu T0 dikurang satu, dan mendapatkan hasil 5%. Begitu juga dengan tahapan untuk tahun kedua dan tahun ketiga, yang mendapatkan minus 2,4% untuk tahun kedua, dan untuk 7,3% untuk tahun ketiga. Dan rata-rata dari saham B untuk periode tahun 1, 2, 3 yaitu sekitar 3,31%. Dan untuk menghitung return rata-rata geometri, yang dimana perhitungannya itu dari return relatif ditambah return, yaitu sekitar untuk saham A tahun pertama itu sekitar 105%, dan begitu juga tahun kedua 105%, dan tahun ketiga 98%. Dan dikalikan untuk ketiga tahun tersebut mendapatkan hasil 180%, 108%. Begitu juga dengan return relatif pada geometri, perhitungannya sama, yang dimana satu ditambah dengan return aritmatik saham 5% untuk P pertama mendapatkan hasil 105%, dan untuk tahun periode kedua mendapatkan hasil 98%, dan untuk tahun ketiga mendapatkan hasil 107%. Nah, di mana kita jumlahkan dari ketiga saham tersebut mendapatkan hasil untuk return rata geometri sekitar 110% untuk saham B. Nah, di mana dalam perhitungan aritmatik dan geometri ini, saham B memberikan return rata-rata lebih tinggi dibandingkan saham A, sehingga dari sisi keuntungan saham B lebih menarik. Dan untuk perhitungan selanjutnya itu ada risiko standar deviasi masing-masing saham. Nah, di mana return biasanya dari saham A ini 105% untuk tahun pertama, dan tahun kedua 105%, dan untuk tahun ketiga 98%. Yang dimana probabilitasnya yaitu 3 33%. Dan perhitungannya untuk eh, return selanjutnya
itu sekitar 35%, dan untuk mendapatkan varian 105%. Untuk standar deviasinya itu sekitar 53%, dan kovariannya 151% untuk saham A. Dan untuk saham B sama seperti perhitungan sebelumnya, itu di mana mendapatkan kovarian dari risiko standar deviasinya. Untuk kovariannya 107% dan deviasi standarnya 53%, dan untuk kovarian 153%. Pada periode ini, untuk saham A mendapatkan average return sekitar 2,65%, dan untuk saham B sekitar 3,31%. Dan itu return A-nya sekitar 8,16%, dan untuk saham B-nya 10,27%. Nah, di mana standar deviasinya 3,87%, saham A lebih stabil. Dan standar deviasinya 5,06% untuk saham B, lebih berisiko karena pergerakan return lebih besar. Dan selanjutnya di sini ada risiko dan return dan risiko portofolio, yang di mana expected return saham A yaitu mendapatkan hasil dari perkalian dari perkalian return geometrik hasil rata-ratanya 103 dipangkat dengan 0,33 dikurang 1, mendapatkan hasil sekitar 0,009. Dan untuk expected return saham yang B itu mendapat 0,011, yang dimana kita pesankan mendapatkan hasil 0,9% untuk expected return saham A, dan 1,1% untuk expected return saham B. Yang dimana return portofolio saham A menghasilkan return rata-rata sebesar 0,9% per bulan, dan untuk return portofolio saham B menghasilkan return rata-rata sebesar 1,1% per bulan. Dan untuk menghitung risiko sahamnya, yaitu di mana return dikurang expected return untuk periode saham A tahun pertama itu 4,14%, dan untuk selanjutnya tahun kedua 3,90%, dan tahun ketiganya minus 2,68%. Dari ketiga perhitungan return dikurang expected return dari tiga periode saham A itu dipangkatkan dua, menjadikan hasil untuk periode tahun pertama itu 0,17%, dilanjut dengan tahun kedua 0,15%, dan tahun ketiga 0,07%. Dan di mana jumlah dari eh, di ketiga periode tersebut mendapatkan hasil 0,40%. Untuk menghitung risiko sahamnya, bisa kita lihat di sini, itu di mana hasil dari perhitungan returnnya, hasilnya di mana 0,40-nya dibagi dua dipangkat 0,5, dan mendapatkan hasil risiko saham 4,45% untuk saham A. Dan itu juga untuk saham B perhitungan sama dengan return dikurang expected return, yang dimana tahun pertama yang mendapatkan 0, mendapatkan 3,94%, dan untuk tahun keduanya minus 3,45%, dan untuk tahun ketiga
mendapatkan 6,25%, yang dimana dari ketiga perhitungan periode tersebut dipangkatkan dua menjadi mendapatkan hasil dengan tahun pertama 0,15%, dan untuk tahun kedua 0,12%, dan untuk tahun ketiga 0,39%. Yang dimana dari jumlah eh, perhitungan periode ketiga eh ketiga periode pada saham B ini memiliki hasil 0,66%. Dan untuk menghitungkan risiko saham B ini, yang dimana 0,66% dibagi dua dan dipangkat 0,5, mendapatkan hasil sekitar 5,76%. Yang dimana risiko dari kedua saham portofolio di atas, untuk saham A sebesar 4,45%, lebih kecil dibandingkan dengan saham B, yang dimana risiko saham B sebesar 5,76%, lebih bisa lebih besar secara individu. Selanjutnya perhitungan strike ratio atau Treynor ratio. Jadi ringkasan data yang kita dapatkan, yang dimana tertulis portofolio saham A sekitar 0,86%, dan untuk return portofolio saham B sekitar 1,06%. Untuk reserve portofolio saham A itu ada 4,45%, dan untuk risiko portofolio saham B itu sekitar 5,76%, yang dimana risk free-nya itu sekitar 4%, dan return market atau RM 10%. Dan untuk beta saham A itu sekitar 120%, dan beta saham B 80%. Dan untuk perhitungan indeks rasio saham-nya yaitu pada saham A, yang dimana perhitungannya dari return portofolio saham A, yang dimana 0,86% dikurang dengan risk free, yang dimana pas 4%, lalu dibagi dengan risiko portofolio saham, mendapatkan hasil sekitar 0 minus 0,71 atau minus 71% untuk indeks saham A. Dan untuk perhitungan indeks saham B-nya, yaitu di mana return portofolio saham B yang sekitar mendapatkan hasil 1,06%, dikurang dengan risk free-nya 4%, lalu dibagi dengan risiko portofolio saham B sekitar 5,76%, mendapatkan hasil minus 0,51% atau minus 51% untuk indeks saham B. Dan untuk perhitungan Treynor ratio, yang dimana perhitungan ini bisa kita lihat pada kolom yang sudah ada, di mana return portofolio saham dikurang dengan beta saham A, dan yang dimana beta saham A ini 1,2, lalu dibagi dengan risiko portofolio saham A, mendapatkan hasil sekitar minus 26,8 atau sekitar minus 2.679%. Dan untuk tenor saham B-nya, dengan perhitungan return portofolio saham B 1,6%, dikurang dengan beta saham B yaitu 80%, dan dibagi dengan hmm, risiko porto saham B 5,76%, mendapatkan hasil sekitar minus 13,7%, atau minus 13,7 atau minus 1.369%. Sekitar sekian penjelasan perhitungan kedua saham dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.